Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tofi Leonus Zimon, NIM 2108-30158. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang teknologi virtual dan kontainer. Yang pertama, pengertian dan fungsi virtualisasi dan kontainer. A. Pengertian dan fungsi virtualisasi. 1. Pengertian virtualisasi. Virtualisasi adalah sebuah teknik atau cara untuk membuat sesuatu dalam bentuk abstrak atau virtual. Virtualisasi atau virtualization sebuah teknik atau cara untuk membuat sesuatu dalam bentuk virtualisasi tidak seperti kenyataan yang ada. Virtualisasi juga digunakan untuk mengomunikasikan perangkat fisik komputer dengan cara membuatnya seolah-olah perangkat tersebut tidak ada atau disembunyikan, atau bahkan menciptakan perangkat yang tidak ada menjadi ada. Pengertian virtualisasi dalam komputasi mengacu pada abstraksi dari komponen fisik menjadi objek logis. Dengan virtualisasi dapat diperoleh utilitas yang lebih besar dari komponen fisik menjadi objek logis. Teknologi virtualisasi mengemulasi sumber daya komputasi fisik seperti komputer desktop dan server, prosesor, memori, sistem penyimpanan, dan jaringan. Virtualisasi server menciptakan lingkungan virtual yang memungkinkan beberapa beban aplikasi atau server yang berjalan di satu komputer seolah-olah berjalan di komputer yang berbeda. Yang kedua, fungsi virtualisasi. Yang pertama, mempermudah backup dan recovery. Kita dapat mengamankan data ke dalam komputer virtual hanya di satu tempat saja, yaitu komputer. Sebab komputer yang telah menerapkan virtualisasi tidak membutuhkan banyak komputer lagi. Hal inilah yang kemudian memudahkan proses backup dan recovery data. Yang kedua, hemat biaya operasional. Virtualisasi dapat membantu Anda menghemat biaya operasional karena satu perangkat komputer sudah dapat menjalankan berbagai sistem sekaligus. Selain itu, teknologi virtualisasi membuat Anda tidak perlu menambahkan banyak pendingin ruangan yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi panas pada hardware. Hasilnya, biaya pengguna listrik pun dapat ditekan. Yang ketiga, easy to cloning. Lazimnya sistem cloning diperlukan oleh server teknologi karena menawarkan banyak keuntungan. Dengan virtualisasi, Anda tidak perlu melakukan instalasi ulang, melainkan cukup dengan mengcloning sistem pada perangkat yang dipakai. B. Pengertian dan fungsi kontainer. Yang pertama, pengertian kontainer. Kontainer adalah sebuah language platform yang digunakan untuk migrasi data yang dapat berjalan secara efisien. Alasan kenapa aplikasi dapat berjalan di atas kontainer. Pada kontainer program, aplikasi dikemas dengan library-nya, konversi file, dan semua komponen yang dibutuhkan untuk program itu berjalan sehingga menyediakan lingkungan yang konsisten dan dapat direproduksi. Sebuah kontainer adalah unit standar perangkat lunak yang mengemas kode dan sebuah dependensi sehingga aplikasi berjalan dengan cepat serta dapat diandalkan dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan komputasi lainnya. Beberapa kontainer dapat berjalan pada mesin yang sama dan berbagai kernel OS dengan kontainer lain, masing-masing berjalan sebagai proses yang terrealisasi dalam ruangan pengguna. Kontainer memerlukan ruangan yang lebih kecil dibandingkan virtual machine atau VM, di mana gambar kontainer biasanya berukuran puluhan megabit atau megabyte, yang dapat menangani lebih banyak aplikasi. Selain itu, kontainer memerlukan lebih sedikit VM dan sistem operasi. Dengan kata lain, kontainer perangkat lunak adalah paket perangkat lunak bersandar. Semua yang diperlukan untuk menjalankan software ada di dalam kontainer, seperti kode software, waktu jalannya al sistem, library sistem, dan pengaturan. Yang kedua, fungsi kontainer.
Kontainer menggunakan berbagai sumber daya CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan pada tingkat sistem operasi, sekaligus menyediakan mekanisme pengemas logis di mana aplikasi dapat diabstraksi dari lingkungan di mana mereka sebenarnya berjalan. Kontainer dapat berjalan di dalam mesin virtual. Ini berarti mesin host dapat memiliki beberapa sistem operasi yang mendukung beberapa kontainer. Semuanya berbagai sumber daya fisik yang sama. Ini juga menciptakan ruang aman bagi kode aplikasi untuk menggunakan sumber daya host tanpa harus mengakui atau bergantung pada keberadaan aplikasi lain yang menggunakan sistem operasi yang sama. Kontainer sistem yang juga disebut kontainer infrastruktur mencakup sistem operasi host, library app, dan kode pelaksanaan. Kontainer sistem dapat menjadi host bagi kontainer aplikasi. Yang kedua, cara kerja dan penggunaan virtualisasi dan kontainer. A. Cara kerja virtualisasi. Teknologi virtualisasi adalah teknologi untuk membuat komputer fisik bertindak seolah-olah komputer tersebut adalah dua komputer non-fisik atau komputer virtual atau lebih. Masing-masing komputer non-fisik tersebut memiliki arsitektur dasar yang sama dengan komputer fisiknya. Ada berbagai cara untuk melakukan hal ini. Tiap cara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk membuat komputer fisik menjadi dua atau lebih komputer virtual, karakteristik perangkat kerasnya harus dikonstruksi kembali melalui perangkat lunak. Hal ini dapat dilakukan dengan lapisan perangkat lunak yang disebut abstraksi. Perangkat lunak abstraksi digunakan di banyak sistem perangkat lunak, termasuk di dalam keluarga sistem operasi Windows. Windows Hardware Abstraction Layer atau HAL adalah sebuah contoh yang bagus dari sebuah abstraksi. Windows HAL menyediakan cara yang umum untuk semua driver guna berhubungan dengan perangkat keras, yaitu dalam format yang umum. Hal ini membuat pekerjaan untuk membuat perangkat lunak atau driver menjadi lebih mudah karena developer tidak perlu menulis perangkat lunak khusus untuk setiap merek atau tipe dari komputer yang akan menjalankan perangkat lunak mereka. Abstraksi di mana berhubungan dengan virtualisasi adalah representasi dari sekumpulan perangkat keras umum yang keseluruhannya digerakkan oleh perangkat keras. Pada dasarnya, abstraksi adalah perangkat yang bertindak sebagai perangkat keras. Teknologi virtualisasi mengizinkan interaksi dari sistem operasi pada perangkat keras yang sebenarnya tidak ada. B. Cara kerja kontainer. Kontainer bekerja dengan menjalankan paket software yang dapat dieksekusi atau kontainer yang menyertakan sebuah dependensi aplikasi yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan di atas sistem operasi host. Aplikasi dalam kontainer memiliki beberapa objek, termasuk semua komponen aplikasi, misalnya framework library yang bentuk image kontainer yang kemudian dijalankan oleh mesin kontainer. Image kontainer adalah blueprint atau arsitektur dan sistem kontainer. Saat aplikasi dijalankan, konten image disalin ke dalam instance kontainer dan kemudian dapat digunakan di sejumlah kontainer dalam aplikasi. Image kontainer dibuat dengan standar industri yang disebut Open Container Interface atau OSI yang membantu kemampuan berbagai dalam kompatibilitas kontainer. Mesin kontainer adalah lingkungan ritme untuk kontainer dan merupakan platform tempat aplikasi dalam kontainer dijalankan. Mesin kontainer menerima perintah untuk membangun, mengelola, dan memulai kontainer melalui alat klien. Mesin kontainer yang paling populer adalah alat seperti Docker atau CRUD. Seiring perkembangannya, teknologi virtualisasi memiliki alternatif selain hypervisor dengan hadirnya teknologi containers. Teknologi containers pada lingkungan Linux atau Linux environment memberikan sistem yang terisolasi atau isolation environment pada level OS yang dijalankan pada satu industri Linux kernel atau host. Fungsional containers ketika bekerja pada cloud computing memiliki banyak keuntungan dalam mengurangi
overhead dan karakteristiknya yang ringan dibandingkan dengan teknologi hypersor pada virtual machines atau VMS yang cenderung memvirtualisasikan dalam level abstraksi hardware, sedangkan containers adalah emulasi pada level abstraksi operational system atau OS. Salah satu platform populer yang menerapkan teknologi containers yaitu Docker. Beberapa percobaan telah dilakukan dalam menganalisis platform ketika menjalankan aplikasi pada containers yang menunjukkan performansi yang lebih baik dibandingkan teknologi hypervisor. Containers dapat memberikan latensi dan delay variasi yang rendah dan dapat dimanfaatkan untuk teknologi jaringan kinerja tinggi yang sebelumnya hanya digunakan pada virtualisasi hardware. Oleh karena itu, dalam tugas akhir diusulkan pada suatu analisis container dapat dijalankan VNTS di atasnya untuk melihat dan menguji performansi yang dihasilkan. Yang ketiga, jenis-jenis virtual dan containers. A. Jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama, virtualisasi server. Virtualisasi server adalah proses yang mempartisi server fisik menjadi beberapa server virtual. Ini merupakan cara yang efisien dan hemat biaya untuk menggunakan sumber daya server dan melakukan development layanan IT dalam organisasi. Tanpa virtual server fisik hanya menggunakan sejumlah kecil kapasitas pemrosesan mereka sehingga membuat perangkat menjadi siaga. Yang kedua, virtualisasi penyimpanan. Virtualisasi penyimpanan menggabungkan fungsi perangkat penyimpanan fisik seperti penyimpanan terlampir jaringan atau NAS dan jaringan area penyimpanan atau SAN. Kita dapat mengumpulkan perangkat keras penyimpanan di pusat data bahkan jika berasal dari vendor atau tipe yang berbeda. Virtualisasi penyimpanan menggunakan seluruh penyimpanan data fisik dan menciptakan unit penyimpanan virtual besar yang dapat kita kontrol menggunakan perangkat lunak manajemen. Administrator IT dapat merampingkan aktivitas penyimpanan seperti pengarsipan, pencadangan, dan pemulihan karena mereka dapat menggabungkan secara virtual beberapa perangkat penyimpanan yang jaringan menjadi satu perangkat penyimpanan. Berikutnya, virtualisasi jaringan. Sebuah jaringan komputer memiliki elemen perangkat keras seperti penggali router, firewall. Organisasi yang memiliki kantor di beberapa lokasi geografis bisa memiliki beberapa teknologi jaringan yang berbeda dan bekerja bersama untuk menciptakan jaringan perusahaan. Virtualisasi jaringan adalah proses yang menggabungkan seluruh sumber daya jaringan ini untuk memuaskan tugas administratif. Administrator dapat menyelesaikan dan mengontrol elemen ini secara virtual tanpa perlu menyentuh komponen fisik sehingga dapat menyederhanakan manajemen jaringan. Berikutnya, virtualisasi data. Organisasi modern mengumpulkan data dari beberapa sumber dan menyimpannya dalam berbagai format. Mereka juga mungkin menyimpan data di tempat yang berbeda seperti infrastruktur cloud dan pusat data on-premise. Virtualisasi data menciptakan lapisan perangkat lunak antara data ini dan aplikasi yang membutuhkannya. Alat virtualisasi data memproses permintaan data aplikasi dan mengembalikan hasilnya dalam format yang sesuai. Oleh karena itu, organisasi menggunakan solusi virtualisasi data untuk meningkatkan fleksibilitas bagi interaksi data dan mendukung analisis data lintas fungsi. Berikutnya, virtualisasi aplikasi. Virtualisasi aplikasi menarik fungsi aplikasi untuk berjalan di sistem operasi selain sistem operasi yang dirancang untuk aplikasi tersebut. Misalnya, penggunaan dapat menjalankan aplikasi Microsoft Windows di mesin Linux tanpa perlu mengubah konfigurasi mesin. Untuk memperoleh virtual aplikasi, ikut praktik tersebut. Yang pertama, streaming aplikasi. Pengguna melakukan streaming aplikasi dari server jarak jauh sehingga aplikasi hanya berjalan di perangkat penggunaan akhir saat dibutuhkan. Yang kedua, virtualisasi aplikasi berbasis server. Penggunaan dapat mengakses aplikasi jarak jauh dari penamanan atau antarmuka klien mereka tanpa perlu menginstalnya. Yang ketiga, virtualisasi aplikasi lokal. Kode aplikasi dikirimkan dengan lingkungan yang sendiri untuk berjalan di semua sistem operasi tanpa memerlukan perubahan. Berikutnya, virtualisasi desktop.
Sebagian besar organisasi memiliki staf non-teknis yang menggunakan sistem operasi desktop untuk menjalankan aplikasi bisnis umum. Misalnya, kita memiliki staf berikut. Yang pertama, tim layanan pelangganan yang memerlukan komputer desktop dengan Windows 10 dan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, tim pemasaran yang memerlukan Windows Vista untuk aplikasi penjualan. B. Jenis-jenis kontainer. Yang pertama, Docker. Docker adalah salah satu platform kontainer yang paling populer dan banyak digunakan. Docker memungkinkan pembuatan dan penggunaan kontainer Linux. Docker adalah alat yang memudahkan pembuatan, penerapan, dan pengoperasian aplikasi dengan menggunakan kontainer. Tidak hanya perusahaan Linux seperti Red Hat dan Konsal yang telah mengadopsi Docker, tetapi perusahaan seperti Microsoft, Amazon, dan Oracle juga telah melakukannya. Saat ini hampir semua perusahaan IT dan cloud telah mengadopsi Docker. Yang kedua, LXC. LXC merupakan proyek sumber terbuka dari Linux Containers. Tujuan LXC adalah menyediakan lingkungan aplikasi terorganisasi yang sangat mirip dengan mesin virtual atau VM, tetapi tanpa beban menjalankan karyanya sendiri. LXC mengikuti model proses Unix yang tidak memiliki daemon pusat. Jadi, alih-alih dikelola oleh satu perusahaan pusat, setiap kontainer berperilaku seolah-olah dikelola oleh program terpisah. LXC bekerja dengan sejumlah cara berbeda dari Docker. Misalnya, kita dapat menjalankan lebih dari satu proses dalam kontainer LXC, sedangkan Docker dirancang sedemikian rupa sehingga menjalankan satu proses di setiap kontainer akan lebih baik. Yang ketiga, CRIO. CRIO adalah sumber terbuka yang merupakan implementasi dari Kubernetes CRI, Containers Runtime Interface, untuk memungkinkan penggunaan runtime yang kompatibel dengan OSI atau Open Container Initiative. Tujuannya adalah untuk menggantikan Docker sebagai mesin kontainer untuk Kubernetes. Alat ini memungkinkan Kubernetes untuk menggunakan runtime yang sesuai dengan OSI sebagai runtime kontainer untuk menjalankan POD. Saat ini alat ini mendukung runs dan kata container sebagai runtime kontainer, tetapi runtime yang sesuai dengan OSI apapun dapat digunakan. Yang keempat, RKT. RKT memiliki seperangkat alat dan komunitas yang mendukung untuk menyaingi Docker. Kontainer RKT yang juga dikenal dengan Docker muncul dari Core OS untuk mengatasi kerentanan keamanan pada versi awal Docker. Pada tahun 2014, Core OS menerbitkan spesifikasi kontainer aplikasi dalam upaya untuk mendorong inovasi dalam ruang kontainer yang menghasilkan sejumlah proyek sumber terbuka. Seperti LXC, RKT tidak menggunakan daemon pusat, dengan demikian menyediakan kontur yang lebih rinci atau kontainer pada tingkat kontainer individu. Namun, tidak seperti Docker, RKT bukanlah solusi menyeluruh yang lengkap. Namun, RKT digunakan dengan teknologi lain atau sebagai pengganti komponen tertentu dari sistem Docker. 5. Podman. Podman adalah mesin kontainer sumber terbuka yang menjalankan banyak peran yang sama dengan mesin Docker. Namun, perbedaan di antara keduanya adalah dengan cara seperti RKT dan LXC. Podman juga tidak memiliki daemon pusat, tapi Docker mengikuti model client atau server, yaitu menggunakan daemon untuk pengelolaan semua kontainer. Yang keenam, RunC. RunC adalah Runtime Container OS universal yang ringan. Awalnya merupakan komponen Docker tingkat rendah yang bekerja di balik layar yang tertanam dalam arsitektur platform. Namun sejak saat ini telah diluncurkan sebagai alat modular yang berdiri sendiri. Ide di balik rilis ini adalah untuk meningkatkan portabilitas kontainer dengan menyediakan runtime kontainer yang dapat dioperasikan secara standar dan dapat bekerja baik sebagai bagian dari Docker maupun secara independen dari Docker dalam sistem kontainer alternatif. 4. Software yang digunakan. Yang pertama, virtualisasi. A. VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi VM gratis yang mendukung virtualisasi performa
tinggi. Ini adalah aplikasi mesin virtual gratis yang dapat digunakan mengembangkan aplikasi untuk menguji aplikasi di berbagai sistem operasi. VirtualBox adalah satu-satunya perangkat lunak VM gratis yang memenuhi persyaratan profesional. Aplikasi ini mendukung semua sistem operasi utama termasuk Windows, Linux, Solaris, dan Mac. B. Hyper-V. Hyper-V adalah aplikasi mesin virtual gratis yang populer di kalangan profesional IT. Perangkat lunak ini berjalan pada Windows Server 64-bit dan Windows 10 Pro Education dan edisi Enterprise. Sebelumnya dikenal sebagai Windows Server Virtualization, aplikasi VM gratis ini mendukung berbagai sistem operasi termasuk FreeBSD, Windows, dan Linux. Hyper-V adalah aplikasi VM sederhana yang memungkinkan pembuatan Linux virtual di server dan host disk. C. Red Hat. Red Hat Virtualization adalah perangkat lunak VM berbayar yang menawarkan fungsionalitas tingkat lanjut. Aplikasi VM memungkinkan pembuatan lingkungan virtual baru atau mengcloning yang sudah ada. Ini adalah solusi open source yang didukung komunitas yang menghadirkan lingkungan Kubernetes Linux dan clone performa tinggi. D. Google Clone Compute Engine. Google Clone Compute Engine adalah perangkat lunak virtualisasi tingkat lanjut. Aplikasi VM cocok untuk aplikasi profesional dan perusahaan yang mengembangkan web untuk menguji aplikasi online di lingkungan yang disesuaikan. Kedua, kontainer. Yang pertama, Docker. Docker kontainer adalah sebuah histori yang menyimpan segala sesuatu yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan. Setiap kontainer dijalankan dari Docker image yang telah ditentukan. Kontainer dapat dijalankan atau run, diberhentikan atau stop, dan dihapus atau remove. Kontainer merupakan platform yang menyediakan wadah tervisualisasi untuk aplikasi dan merupakan sebuah image bersifat read-write yang berjalan di atas image Docker menggunakan Union File System sebagai back-end file system kontainernya, di mana setiap perubahan disimpan pada kontainer akan menyebabkan terbentuknya layer baru di atas base image. Jadi kontainer merupakan layer di mana kita bisa melakukan instalasi aplikasi di dalamnya. B. Linux Container atau LXC. Linux Container atau LXC adalah kontainer virtualisasi kernel atau sistem operasi sehingga mampu untuk menjalankan banyak proses dalam lingkungan virtualisasinya masing-masing. LXC dikenal juga sebagai virtualisasi berbasis kontainer. Sampai saat ini LXC berjalan dengan baik di atas OS Linux, terutama pada kelompok distribusi Ubuntu dan Red Hat. Yang kelima, Spyware untuk sistem virtualisasi dan kontainer. Kontainer dan mesin virtual merupakan teknologi virtualisasi sumber daya yang sangat mirip. Virtualisasi dapat proses di mana sumber daya tunggal sistem seperti RAM, CPU, disk, atau jaringan dapat divirtualisasikan dan dipresentasikan sebagai beberapa sumber daya. Pembedaan utama antara kontainer dan mesin virtual adalah bahwa mesin virtual memvirtualisasikan seluruh mesin hingga ke lapisan perangkat keras, sedangkan kontainer hanya memvirtualisasikan lapisan perangkat lunak di atas tingkat seperti operasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.